Bismillahirrahmanirrahim. Itu ridho Allah. Kita semuanya mencari ridho Allah. Dukun itu bakar menyan mencari ridho Allah, bukan ridho setan. Maka ketika dukun ini bilang itu ridho setan, itu dia masuk dalam musyrik. Musyrik dan syirik. Banyak perumpamaannya. Seperti Marcel tidak percaya akan santet katanya. Bagaimana nggak percaya sama santet? Rasulullah SAW aja beberapa kali disantet dengan keluarganya. Rasulullah SAW dengan keluarganya itu beberapa kali disantet. Rambutnya diambil, dicolong, lalu itu buat bahan santet, digantungin di pohon. Rasulullah pernah kena santet. Makanya muncullah itu istilah kahin itu jangan dipercaya karena musyrik. Sebenarnya ilmu kebal itu ada, tetapi ketika Rasulullah SAW tahu bahwa orang kebal itu akan sombong, akan ujub ya, maka dilarang pengikutnya untuk mempercayai dan mempercayai. Ketika mempercayai itu musyrik. Arti kata musyrik itu kan adalah satu hukuman kepada orang-orang yang mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah. Karena ketika kita mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah, kita akan ujub, akan sombong. Gitu. Nabi bukan gak mau kebal, udah ditawarin sama Allah SWT untuk menghabisi pasukan yang ingin menyerang Nabi, udah ditawarin. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Beliau ingin merasakan apa yang dirasakan oleh umat manusia lainnya. Dia ingin merasakan seperti umat manusia lainnya. Dia gak mau jadi orang yang beda dengan umat yang lainnya tentang kekebalan tadi. Makanya beliau ketika perang Mut'ah sampai ke perang Badar, perang Uhud, beliau pakai baju besi. Bahkan ada salah satu panglima Rasulullah SAW, panglima keempatnya namanya Khalid bin Walid, pedang Allah ya, yang dijuluki pedang Allah. Itu ada beberapa puluh bacokan dan tusukan pedang dan panah, tombak di dalam badannya Khalid bin Walid. Padahal Khalid bin Walid itu orang paling sakti dulunya waktu menentang Rasulullah SAW. Nah, cerita-cerita ini bisa menjadi rekomendasi bahwa semua yang ada di muka bumi ini pasti ada. Tetapi ada yang kita boleh percayai mengandung mudarat, ada yang boleh kita percaya mengandung faedah. Nabi Ibrahim alaihissalam kurang apa saktinya kalau kita bicara kesaktian? Sampai direbus saja sama kaum kafir. Ya. Kaum Quraisy apa kaum apa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam nggak mempan apinya, direbus loh di tungku. Nabi Ibrahim direbus di tungku, tapi nggak mempan. Andaikan saja Marcel Radival ada di zaman Nabi Ibrahim, pasti apinya dibilang beli di Mangga Besar atau Mangga 2. Apinya itu buat bakar Nabi Ibrahim dibilang sama Marcel Radival itu pasti dibilangnya beli di Mangga 2. Api trik katanya. Pembohongan atau pembodohan menurut Marcel. Bagaimana cerita Nabi Yunus alaihissalam? Bagaimana cerita Nabi Nuh alaihissalam? Bagaimana cerita Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Isa? Nah, kisah-kisah ini ada di kitab suci Al-Quran. Dari 4.200 agama yang ada di dunia ini, agama Islam lah yang menyempurnakan kebaikan. Makanya untuk menjadi orang Islam itu harus baik dan harus sempurna kebaikannya. Kalau ada orang Islam yang jahat berarti dia belum Islam. Agama di dunia ini ada 4.200. Selama bumi ini berdiri, agama itu ada 4.200 tercatat. Di Indonesia ada 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbi Rasulillah ajma'in. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqyah Azza. Pada hari ini kita akan mencoba membuat sebuah video reaksi tentang ungkapan dan ucapan pengacara dukun yang makin hari semakin menjadi-jadi. Perlu rasanya kita membuat video reaksi ini sebagai tanggapan atas ucapannya. Kalau tidak di-counter, kalau tidak di-backup, khawatir nanti akan diamini oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai tanggung jawab kita sebagai sesama muslim untuk mengingatkan, ya, sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Bagaimanapun ucapannya ini tentunya beresiko bagi masyarakat awam yang tidak ngerti tentang ranahnya akidah. Ikhwan fillah rahimakumullah, paling tidak ada 8 poin yang mesti kita tanggapi hari ini berdasarkan video yang telah kita tonton di awal YouTube ini. Yang pertama, ada ucapan beliau bahwasanya dukun itu membakar menyan itu adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, sampai hari ini ketika ada seorang dukun membakar kemenyan, itu konotasinya yang tergambar di dalam benak kita dan di dalam benak masyarakat kita, itu konotasinya adalah negatif. Artinya kalau memang membakar kemenyan itu adalah mendatangkan ridha Allah, tentunya para da'i, para ustadz, para kiai, dan ulama-ulama tentunya menyerukan kepada umat ini untuk membakar kemenyan setiap saat ataupun setiap kita melaksanakan ibadah. Namun nyatanya tidak seperti itu. Maka ungkapan yang ini menurut kita adalah satu hal yang sangat janggal sekali. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya ketika seorang dukun membakar kemenyan, tentunya yang terbayang di benak kita adalah bahwasanya ini ada kaitannya dengan meminta tolong dan minta bantuan makhluk gaib, yakni dari bangsa jin. Ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi tentunya membakar kemenyan itu bukanlah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian yang kedua yang disampaikan tadi bahwasanya Nabi Muhammad SAW beberapa kali disantet dan keluarganya. Benarkah demikian? Rasulullah beberapa kali kena santet dan keluarganya? Yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW pernah kena santet. Rasulullah tidak beserta keluarganya, dan Rasulullah SAW pun disantet hanya 1 kali, yakni oleh seorang Yahudi, Labib bin A'sam, ya, seorang Yahudi yang bernama Labib bin A'sam, cuma 1 kali, sehingga waktu itu maka turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian yang ketiga, katanya tadi rambut Rasulullah SAW digantung di pohon. Ketahuilah ya ikhwah, rambut Rasulullah diambil dan dijadikan media sihir bukan digantung di pohon, tetapi dihimpit di sebuah batu yang berada di dalam sumur Zarwan. Sekali lagi, di dalam sumur Zarwan kemudian dihimpit dengan batu. Itu yang kita ketahui, bukan digantung di pohon. Ini yang ketiga. Adapun pernyataan dari pengacara dukun ini yang keempat adalah bahwa Nabi pernah ditawari oleh Allah untuk kebal. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang kita ketahui Rasulullah itu layaknya kita manusia sebagaimana yang Allah firmankan, ya, Nabi Muhammad itu layaknya sebagai manusia biasa. Ana basyarum mithlukum. Saya ini, kata Rasulullah, sama manusia seperti kamu. Ya, ya memang Rasulullah SAW Allah berkati
Allah beri dengan mukjizat. Tapi sampai hari ini kita tidak mengetahui ya apa landasan dari dukun ini mengatakan bahwa Rasulullah pernah ditawari kebal. Yang kita ketahui Rasulullah tidak pernah ditawari untuk itu. Ya kalau memang ini tidak ditawari, kalau memang Rasulullah tidak ditawari kekebalan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dukun ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW ditawari kebal, maka ingatlah sebuah hadis dari Rasulullah SAW, "Man kadzdzaba 'alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang mengatakan berdusta di atas namaku, kata Rasulullah, maka silakanlah mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Ini berbahaya sekali ya ikhwah. Kemudian yang kelima, ucapan beliau tadi apa? Bahwa Rasulullah SAW pernah perang mut'ah. Yang kita ketahui bukan perang mut'ah, tetapi perang mu'tah. Sekali lagi, perang mu'tah bukan perang mut'ah. Kalau mut'ah itu adalah salah satu ajaran Syiah tentang nikah mut'ah, nikah kontrak. Ya. Rasulullah itu, ya di zaman Rasulullah pernah terjadi perang mu'tah. Perang mu'tah bukan mut'ah. Ini perlu yang kita luruskan. Ya. Kemudian yang keenam, Khalid bin Walid itu adalah orang yang paling sakti katanya. Padahal memang Khalid bin Walid di dalam tubuhnya terdapat banyak luka-luka. Bukan berarti beliau kebal, tetapi beliau ini memang mahir di dalam berperang. Beliau di waktu masa jahiliyahnya sudah terkenal dengan kemahirannya untuk berperang. Sehingga tubuhnya itu banyak bekas-bekas sabetan pedang, tombak, panah, dan lain sebagainya. Bukan berarti beliau kebal, tetapi beliau itu adalah ahli strategi perang. Maka wajar di tubuh beliau itu banyaknya terdapat bekas-bekas sabetan pedang. Ikhwatiddin yang rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, apa kata beliau tadi? Kata dukun ini, Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga sakti. Ikhwatiddin rahimakumullah. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar waktu itu, memang Allah perintahkan api dingin. Bukan berarti Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah sakti, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika itu keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi, tentunya Allah memberikan kepada beliau sebuah keistimewaan, tanda kenabiannya, yakni mukjizat. Ini namanya mukjizat. Maka kita kenal waktu itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, maka kita kenal sampai hari ini zikirnya Nabi Ibrahim adalah hasbi Allah atau hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu adalah zikir dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berada dalam kobaran api. Ketika zikir itu dilafazkan terus dan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam bertawakal kepada Allah, maka ketika itu apa perintah Allah kepada api? Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Maka kami berkata kepada api, dinginlah. Maka api itu dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Maka waktu itu selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwatiddin rahimakumullah. Kemudian yang kedelapan, apa katanya? Bahwa yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah dari kaum Quraisy. Nah, ini agak lucu saja, ya. Katanya yang membakar itu adalah kaum Quraisy. Ikhwatiddin rahimakumullah. Sebetulnya ya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar ya karena perintah seorang raja yang sangat zalim ketika itu, yang kita kenal dengan Raja Namrud. Ikhwatiddin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang 9, apa kata dukun ini? Orang Islam yang jahat berarti belum Islam.
Ikhwafidin rahimakumullah, siapapun yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, maka dia itu adalah seorang Muslim. Maka dia telah menganut agama Islam. Nah, kalau dia mengatakan bahwa orang Islam yang jahat itu bukanlah dia seorang beragama Islam, tentunya ini sangat bertentangan sekali. Kenapa sangat bertentangan sekali? Berarti orang ini, dukun ini juga tidak beragama Islam. Kenapa? Karena dia telah jahat kepada beberapa orang yang sedang viral hari ini, yakni TIJ mengatakan orang tua TIJ itu adalah seorang pelacur. Dan dia juga mengatakan bahwasanya Ibu Dewi Ratna yang menjaga museum dan sekaligus keturunan Sultan Bima, dia mengatakan bahwasanya Ibu Dewi Ratna ini adalah seorang janda. Padahal beliau ini mempunyai seorang suami, yakni seorang perwira, abdi negara. Nah, kita katakan bahwa beliau ini, dukun ini juga tidak merupakan seorang Muslim, karena dia jahat kepada TIJ dan juga jahat kepada Ibu Ratna tadi. Bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan, Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang Muslim itu adalah orang yang tidak menyakiti orang lainnya dari gangguan lidahnya maupun tangannya. Sementara dukun ini menyakiti saudara muslimnya, yakni TIJ dan Ibu Ratna ini dengan lisannya. Nah, kalau dikatakan orang Islam yang jahat itu bukanlah seorang Islam, berarti dia juga adalah bukan seorang Muslim. Berarti dia bukan beragama Islam. Kalau seperti itu mendefinisikan. Ikhwafidin rahimakumullah, barangkali ini sebagai tambahan dan sebagai reaksi dari kita. Ya, kenapa kita tanggapi? Kalau tidak, ini nanti akan bisa membahayakan bagi saudara-saudara kita yang belum mengerti tentang agama ini, yang belum banyak paham tentang agama ini. Tentunya kita khawatirkan mengamini apa yang disampaikan oleh dukun ini. Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.